Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini berkaitan dengan nilai harapan, variansi dan kovariansi. Jadi di sini akan dibagi menjadi beberapa submateri. Kita mulai dulu dari materi tentang nilai harapan atau disebut juga dengan rataan. Jadi di sini untuk nilai harapan itu didapatkan dengan menyatakan setiap kemungkinan hasil variabel acak X atau variabel random X dengan probabilitasnya atau PX dari masing-masing variabel acak X ini, kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut. Gitu. Jadi supaya ada gambaran, di sini ada contohnya. Misalnya di sini ada dua uang logam dilantunkan sebanyak 16 kali. Dengan diketahui variabel acak X-nya itu menyatakan banyaknya muncul muka perlantunan. Maka X-nya dapat berharga 0, 1, atau 2. Jadi ketika ada dua uang logam kita lempar bersamaan, maka kemungkinan-kemungkinan yang muncul itu bisa jadi 0 muka, atau berarti dari dua-duanya yang kita lempar itu keluar belakang semua, bagian belakang semua, sehingga 0 muka. Bisa jadi dari dua uang logam yang kita lantunkan itu yang keluar adalah 1 muka. Bisa jadi dari dua uang logam yang kita lantunkan itu yang keluar adalah 2 muka. Gitu. Misalkan percobaan itu menghasilkan tidak ada muka, 1 muka, dan 2 muka, masing-masing 4 kali, 7 kali, dan 5 kali. Jadi misalnya diketahui seperti ini, dari percobaan 16 kali yang dilakukan itu yang keluar 0 muka itu sebanyak 4 kali, keluar 1 muka 7 kali, keluar 2 muka sebanyak 5 kali. Maka rataan atau nilai harapan dari banyaknya muka perlantunan dua uang logam tersebut itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Jadi tadi ya prinsipnya nilai harapan itu dengan cara kita mengalihkan variabel acak X dengan probabilitasnya, kemudian kita jumlahkan dari hasil perkalian tadi. Jadi kalau tadi di kasus ini diketahui adalah variabel acak X-nya itu bisa bernilai 0 muka, 1 muka, atau 2 muka dalam setiap lantunan. Kemudian diketahui bahwa munculnya 0 muka itu sebanyak 4 kali, sehingga di sini probabilitasnya munculnya 0 muka adalah 4/16 karena total percobaannya adalah 16. Gitu. Jadi 0 dikali 4/16 ditambah dengan variabel acak yang kedua itu bisa muncul 1 muka. Nah, probabilitas muncul 1 muka adalah 7/16, maka dikalikan 7/16 ditambah dengan variabel acak X yang berikutnya adalah bisa jadi yang muncul adalah 2 muka dari dua uang logam tadi. Kemudian dikalikan dengan probabilitasnya itu adalah 5/16. 5 kali dibagi dengan total percobaannya adalah 16 kali 5/16. Sehingga di sini nilai harapan atau rataannya adalah 1,06. Kemudian untuk nilai harapan atau rataan sendiri ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika yang ditanyakan adalah nilai harapan atau rataan variabel acak X. Jadi ini sebenarnya tadi yang sudah coba kita kerjakan itu diketahui variabel acak X, yang ditanyakan juga rataan dari variabel acak X. Kemudian yang kedua, ini yang ditanyakan adalah rataan atau nilai harapan dari variabel acak GX. Jadi kalau untuk yang kasus kedua ini selain nanti diketahui variabel acak X-nya, ada tambahan informasi mengenai variabel acak GX. Nah, GX ini nanti dalam bentuk fungsi. Kita mulai dulu dari harapan atau rataan dari variabel acak X. Jadi kalau untuk yang ditanyakan adalah nilai harapan atau rataan variabel acak X, ini jika X itu merupakan variabel acak dengan distribusi peluangnya adalah fx, maka untuk mencari nilai harapan atau rataannya ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, jika variabel acak diskritnya, maka rataannya ini adalah
mu, kita simpulkan mu atau EX itu sama dengan sigma X dikalikan dengan Fx gitu. Jadi sigma dari masing-masing variabel acaknya dikali dengan peluang dari setiap variabel acak atau Fx-nya. Sedangkan kalau kontinu, mu-nya di sini kita gunakan integral dari minus tak hingga sampai tak hingga x dikalikan dengan fx dx. Jadi diintegralkan terhadap x. Nah, kita masuk ke contoh soalnya untuk nilai harapan atau rataan variabel acak x. Jadi di sini diketahui bahwa x itu adalah variabel acak atau variabel randomnya yang menyatakan banyaknya pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1 minggu. Kemudian fx itu menyatakan probabilitasnya, probabilitas dari x gitu. Kemudian di sini diketahui tabel distribusi probabilitasnya. Jadi jika x-nya 0 atau banyaknya pesanan barang dalam satuan yang masuk selama 1 minggu itu 0, itu adalah peluangnya 0,125. Banyaknya pesanan 1 dalam 1 minggu itu peluangnya 0,375 dan seterusnya gitu. Yang ditanyakan adalah hitung rata-rata banyaknya pesanan atau pesanan yang diharapkan. Atau berarti yang ditanyakan adalah mu. Nah, karena di sini jelas ya diskrit variabel acaknya bernilai 0, 1, 2 dan 3 atau di sini banyaknya pesanan barang karena barang itu kan pasti diskrit ya, 0 barang, 1 barang, 2 barang, 3 barang. Maka kita gunakan formulasi mu untuk variabel acak diskrit. Berarti mu sama dengan sigma x dikalikan dengan fx. Gitu. Sehingga untuk mencari nilai rataannya ini bisa kita cari dengan ini sama dengan x kali fx. X-nya kalau variabel acaknya 0 maka dikalikan dengan peluangnya adalah 0,125, kemudian ditambah dengan kalau x-nya 1, ini berarti peluangnya adalah 0,375, kemudian ditambah kalau x-nya 2 maka peluangnya adalah 0,375 ditambah dengan x-nya itu 3, peluangnya 0,125. Nah, ini hasilnya adalah 1,625. Sehingga rata-rata banyaknya pesanan atau pesanan yang diharapkan selama 1 minggu itu adalah sebesar 1,625 barang gitu. Kemudian contoh yang kedua, carilah nilai harapan banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Jadi yang ditanyakan sama nilai harapan atau rataan variabel acak. Di sini variabel acaknya itu kan berarti banyaknya kimiawan dalam panitia 3 orang yang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog. Berarti kan jumlah orang ya. Jumlah orang itu berarti kan bisa 0 orang, 1 orang, 2 orang dan seterusnya. Ini dalam bentuk variabel acak diskrit, berarti sama dengan yang tadi. Nah, sehingga di sini misalkan kita gunakan variabel acaknya namanya x atau variabel random x, itu menyatakan banyaknya kimiawan dalam panitia. Gitu. Jadi karena di sini ada 3 orang yang dipilih sebagai panitia, itu bisa diambil dari 4 kimiawan dan 3 biolog, maka nilai x-nya yang mungkin yang bisa yang bisa digunakan atau yang terpilih itu kan berarti bisa 0 kimiawan. Kalau x-nya menyatakan kimiawan ya 1 kimiawan, bisa 2 kimiawan, bisa 3 kimiawan gitu. Nah, kemudian
kalau untuk menghitung nilai harapan itu kan tadi rumusnya untuk yang variabel acak diskrit itu X dikali Fx. X itu menyatakan variabel acaknya, kita sudah punya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian harus tahu nilai Fx-nya atau peluang atau probabilitas dari setiap variabel acak ini. Fx-nya kalau x-nya 0 berapa? Gini ya. Fx-nya kalau x-nya 1 berapa, kalau x-nya 2 berapa, x-nya 3 berapa. Nah, ini yang kita harus cari dulu sebelum kita bisa menghitung nilai rataan atau nilai harapan. Kita harus tahu peluang dari masing-masing variabel acak x-nya itu. Jadi, kalau untuk kasus seperti ini, untuk mencari nilai fx atau peluangnya bisa diselesaikan dengan prinsip kombinasi ya. Jadi teman-teman sudah paham betul harusnya bedanya permutasi dengan kombinasi karena sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini pakai kombinasi, jadi tidak memperhatikan urutan gitu ya. Misalnya ada kimiawan A, kimiawan B, kimiawan C, ada dua orang yang terpilih, misalnya A dan B. A dan B atau B dan A itu sama aja karena dua-duanya sama-sama kimiawan gitu ya. Tidak memperhatikan urutan untuk kombinasi. Nah, sehingga untuk nilai fx-nya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus kombinasi seperti ini. Gitu. Ini adalah 4 kombinasi x di mana 4 itu adalah dari 4 kimiawan akan terpilih x sebagai panitia. Jadi 4 cx atau 4 kombinasi x. Tuh, jadi dari 4 kimiawan diambil x sebagai panitia. X-nya itu nanti bisa bernilai 0, bisa 1, 2, dan 3 gitu. Kemudian dikali dengan biolognya. Biolognya ini jumlahnya 3, maka di sini 3 biolog, 3 kombinasi, 3 minus X. Jadi dari 3 biolog yang diambil sebagai panitia berapa gitu. Nah, yang diambil sebagai panitia berapa itu kan berarti sisanya dari yang kimiawan. Tadi kimiawan sudah diambil X sebagai panitia, maka sisanya yang akan menjadi panitia dari biolog itu adalah 3 minus X gitu. Jadi misalnya di sini X-nya itu adalah misalnya 1 gitu ya, berarti kan dari 4 kimiawan diambil 1 kimiawan sebagai panitia, maka sisanya 3 min X-nya itu berarti 3 minus 1 sama dengan 2 panitia itu diambil dari biolog gitu. Jadi 3 panitia itu terdiri dari 1 kimiawan, 2 biolog. Maka di sini ada X, ini adalah 3 min X. Seperti itu. Dibagi dengan total keseluruhan kimiawan dan biolog ada 7, 4 plus 3, kombinasi 3. Jadi dari 7 total kimiawan dan biolog diambil 3 sebagai panitia. Itu untuk mencari peluangnya. Nah, kemudian nanti tinggal X-nya kita ganti-ganti, X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, X-nya 3 gitu. Nah, kalau dihitung misalnya di sini X-nya adalah 0, berarti kita ambil 0 kimiawan. Yang terambil itu adalah 0 kimiawan, maka di sini F0 4 kombinasi 0, 4 CX kan tadi 4 kombinasi X-nya adalah 0. Berarti 0 kimiawan, maka sisanya panitianya itu diambil dari biolog 3 minus 0. Atau dengan kata lain berarti ketika kimiawan yang terambil 0, maka 3-3-nya panitia itu diambil dari biolog gitu. Dibagi dengan 7 kombinasi 3. Dari 7 total kimiawan dan biolog diambil 3 sebagai panitia. Hasilnya adalah 1/35. Untuk peluang yang terambil adalah 0 kimiawan. Peluang yang terambil 1 kimiawan, maka di sini F1. Berarti di sini 4 kombinasi X, X-nya adalah 1. Nah, kalau sudah terambil panitia dari 1 kimiawan, maka sisanya 2 orang panitia itu diambil dari biolog. Maka 3 kombinasi 2 atau 3 kombinasi 3 minus 1 dibagi dengan 7 kombinasi 3. Kemudian 2 kimiawan, maka di sini F2. Berarti di sini 4 kombinasi 2 kimiawan. Panitianya itu berarti ini terambil 2 kimiawan, maka sisanya 1 orang. 3 minus 2 ini diambil dari biolog.
Kemudian yang 3 kimiawan juga sama. Berarti ini F3, tiga-tiganya berasal dari kimiawan sebagai panitia, maka nggak ada yang diambil dari biolog. Gitu. Ini adalah peluangnya. Nah, kemudian karena sudah diketahui semua nilai X dan Fx-nya, maka bisa kita cari nilai mu-nya. Mu tadi adalah sigma X kali Fx. X-nya 0, kemudian Fx-nya X-nya 0, 1, 2, 3, kemudian peluang dari masing-masing X-nya itu ada 1/35, 12/35, 18/35, 4/35. Sehingga di sini rataannya adalah rataan kimiawan yang terpilih sebagai panitia adalah 1,7. Jadi jika suatu panitia beranggotakan 3 orang dipilih secara acak dari 4 kimiawan dan 3 biolog, maka rata-ratanya akan beranggotakan sebesar 1,7 kimiawan. Kemudian ini nilai harapan atau rataan variabel acak X. Misalkan X adalah variabel acak yang menyatakan umur dalam jam sejenis bola lampu. Diketahui fungsi padat peluangnya diberikan sebagai berikut. Jadi ini variabel acaknya itu menyatakan umur dalam jam. Nah, karena variabel acaknya menyatakan umur dalam jam, ini sifatnya adalah kontinu variabel acaknya. Karena usia itu kan bisa dalam bentuk koma ya, nggak harus dalam bentuk bilangan bulat. Nah, ini juga kelihatan dari yang diketahui fungsi distribusinya adalah dalam bentuk seperti ini. Jadi nggak bisa dalam bentuk seperti tadi ya, tabel distribusi yang variabel acak X-nya itu kelihatan diskrit. Nah, yang ditanyakan di sini adalah hitunglah harapan umur jenis bola lampu tersebut. Diketahui bahwa Fx-nya itu untuk nilai X-nya lebih besar dari 100, maka Fx-nya 20.000 per X pangkat 3 peluangnya. Sedangkan kalau untuk X lainnya itu peluangnya 0 atau Fx-nya 0. Untuk mencari nilai harapan atau rataannya, karena ini adalah variabel acak kontinu, maka kita gunakan formulasinya untuk variabel acak kontinu, yaitu integral dari X dikalikan dengan Fx dx gitu. Kemudian ini integralnya batas bawahnya itu dari 100 sesuai dengan yang diketahui di fungsi padat peluang tadi. Ini ya dari 100 gitu ya sampai tak hingga, karena lebih dari 100. Kemudian X-nya tetap kita tulis X, variabel acaknya, dikali dengan Fx-nya. Nah, fungsi Fx-nya di sini adalah 20.000 per X pangkat 3. Maka di sini kita tuliskan 20.000 per X pangkat 3. Sehingga ini kalau kita selesaikan, ini X pangkat 3 dicoret gitu ya, X-nya hilang, X pangkat 3-nya menjadi X kuadrat. Gitu. Ini hasil integralnya. Kalau kita orek-orek kan berarti ini integral dari 20.000 X pangkat min 2 gitu ya per X kuadrat, itu kan X pangkat min 2 dx sama dengan ini 20.000 dibagi dengan ini min 2 plus 1 itu ya. Ini X pangkat, X-nya juga min 2 plus 1. Sehingga ini sama dengan 20.000 dibagi dengan min 1, berarti minus 20.000 minus 20.000 X pangkat min 1 atau sama dengan minus 20.000 per X gitu. Ini ya sama. Kemudian X-nya itu dari 100 sampai 0. Kemudian kita masukkan batas atas batas bawahnya ya, sehingga ini X-nya batas atasnya tak hingga, sehingga ininya hasilnya 0 gitu ya, 0. Kemudian dikurangi dengan minus 20.000 dibagi dengan X-nya adalah 100, batas bawahnya 100, sehingga mu-nya adalah 200 gitu.
Jadi kesimpulannya 200 itu apa? 200 ini adalah rata-rata atau nilai harapan bola lampu tadi. Itu berumur sebesar 200 jam. Ini hasilnya.